Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassalihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa bi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Awalam yatafakkaru fi anfusihim wa bil ardi ayatul lil muqinin wa bi anfusikum afala tubsirun. Balil insanu ala nafsihi basyirah. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Sebagai seorang mukmin wajib belajar dan memahami namanya ilmu ma'rifat. Ilmu mengenal akan Allah. Supaya seluruh ibadah dan ketaatan yang kita lakukan sampai habisnya usia umur kita itu di alam dunia ini betul-betul ibadah yang sah indallah, betul-betul sah dalam pandangan dan penilaian Allah, bukan hanya sah dalam pandangan indan nas, dalam pandangan manusia. Inilah yang disampaikan oleh baginda Rasul kepada umatnya, la tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah seseorang itu kalau dia tidak mengenal yang ia sembah. Jadi kalau kita tidak mengenal yang kita sembah Bapak Ibu, bagaimana kita akan mengingat akan dirinya? Tentu sulit bagi Bapak Ibu dan kita ini untuk mengingat akan diri Tuhan, karena kita tidak mengenal akan dirinya. Makanya syarat untuk ingat itu kita mesti kenal. Kalau kita sudah kenal, maka hakikat kenal itu adalah musyahadah. Hakikat kenal itu adalah menyaksikan. Kalau kita sudah menyaksikan, maka hakikat menyaksikan itu ini disebut namanya dengan liqa, bertatap wajah. Ya. Hakikat liqa, hakikat bertatap wajah itu, itulah namanya dengan zuk. Itu adalah nikmat. Jadi untuk bisanya kita nikmat dalam setiap ibadah yang kita lakukan itu, di mana kita itu telah berliqa dengan Tuhan, ya. Telah bertemu, telah bersuah dengan Rabb. Orang yang liqa itu tentu syaratnya dia telah menyaksikan, telah bermusyahadah. Tidak mungkin dia itu berliqa, berjumpa dengan Allah, namun dirinya belum menyaksikan Allah. Pasti bohong itu. Aku dah liqa dengan Allah. Aku dah bertatap wajah dengan Allah. Namun ketika kita tanya dia, kalau engkau memang sudah bertatap wajah, berjumpa, bersua dan liqa dengan Allah, apakah engkau sudah menyaksikan Allah? Belum, katanya. Berarti bohong dia. Baru dalam bentuk ucapan dan kata-kata. Jadi liqa itu syaratnya tadi itu musyahadah, menyaksikan. Nah, orang yang telah menyaksikan
Ini adalah orang yang telah ma'rifah, orang yang telah mengenal. Makanya orang yang mengenal itulah yang mudah ingat akan Tuhan itu. Ini yang Allah katakan, wa aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat itu untuk mengingat akan diriku. Apa maksudnya? Mendirikan sholat itu untuk mengingat akan dirinya. Mengingat dirinya itu maksudnya secara makna hakikatnya. Aku ini yang dirimu. Dirimu itu wujud diriku. Dirimu tak ada, yang ada itu hanya diriku. Kalau diriku cuma yang ada, dirimu tidak ada, maka dirimu itulah kenyataan untuk memandang akan adanya diriku. Itulah maknanya Qul huwallahu ahad itu. Hei Muhammad, engkau itu yang aku ini yang engkau. Diri engkau tak ada, Muhammad yang ada itu hanya aku. Maka ketika itulah Allah ingatkan kepada diri yang bernama Muhammad itu, kif ya Muhammad ana rabbaka usolli. Berhentilah engkau yang mengaku engkau itu yang sholat. Engkau yang beramal, engkau yang beribadah, engkau yang berdiri, ruku, i'tidal, sujud dan duduk. Karena diri engkau tak ada, diri aku cuma yang ada. Ana rabbaka usolli. Aku Rabbmu. Aku Tuhanmu. Aku yang sholat sebenarnya. Karena Allah cuma yang ada, Allah cuma yang wujud. Kalau Allah cuma yang ada, Allah cuma yang wujud, maka yang berdiri tegak betul itu aku itu. Yang ruku itu ya aku, yang sujud dan duduk itu aku. Karena akulah yang bersifat qiyamuhu binafsihi. Aku yang berdiri dengan sendirinya. Itulah maknanya di dalam sholat itu ada namanya tumaknina. Berdiri itu ada tumakninanya. Ruku ada tumakninanya. Iktidal ada tumakninanya. Sujud dan duduk ada tumakninanya. Tumaknina itu artinya tenangkan pikiranmu, tenangkan hatimu, tenangkan perasaanmu. Kalau sudah ditenangkan pikiran, hati dan perasaan, maka yang berdiri itu aku itu. Jangan engkau juga lagi yang merasa engkau itu yang berdiri, yang beramal. Kalau engkau juga yang merasa berdiri dan beramal, itulah yang dikatakan fawailul lil musholli. Nerakawi bagi orang yang sholat. Nerakawi bagi orang yang sholat itu maksudnya Bapak Ibu, bagi orang yang merasa dirinya yang beramal, merasa dirinya yang berbuat, merasa dirinya itulah yang berdiri, ruku, i'tidal, sujud dan duduk. Itu nerakawi itu. Karena nampak keakuan dirinya itu yang merasa dirinya itu yang ada. Padahal diri Bapak Ibu di hadapan Allah itu adalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upayanya kita. Sebesar zarah, tidak ada wujud kita Bapak Ibu di hadapan Allah. Sebesar zarah tidak ada kita ini yang melihat. Sebesar zarah tidak ada diri kita ini yang sifatnya mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup. Illa billah. Yang wujud semata-mata.
yang melihat dan mendengar semata-mata, yang berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup semata-mata itu hanyalah Allah. Maka pahamilah itu, yang la haula wala quwata illa billah itu pada diri. Jadi yang la haula wala quwata illa bila pada diri itu, ini yang disebut namanya tubuh jasmani. Tubuh jasmani ini yang disebut la haula wala quwata. Yang illa billah itu yang ruh itu. Ruh itu yang illa billah. Di mana letaknya ruh itu illa billah? Kalaulah batang tubuh kita ini sempurna, ada matanya, ada telinganya, ada hidungnya, ada mulutnya, ada tangan dan kakinya, tapi kalau tidak ada ruh, masih patung baru Bapak Ibu. Songgok bangkai ini tak bisa bergerak, tak bisa dia hidup, tidak bisa dia itu memandang, mendengar dan berkata. Lalu apa yang membuat batang tubuh ini bisa hidup, bisa bergerak, memandang, mendengar, berkata? Itu karena ada ruh. Siapa ruh itu yang sebenarnya? Ruh itulah yang dikatakan namanya dengan hayat, yang hidup. Kadang kita mencari hidup di dalam diri kita, tidak bersobok Bapak Ibu. Tidak bersobok lah tu, tidak bersobok. Tak bersuah dia. Padahal tanpa disadari Bapak Ibu, kita setiap saat, setiap detik itu kita bernafas. Keluar masuk nih ya, turun naik itu tuh napas tuh. Itu yang si hayat tuh. Kita cari juga yang hidup yang mana itu. Tak sadar kita, yang keluar masuk, yang turun naik tuh, yang menapas itu tuh yang si hayat tuh. Itu yang ruh. Siapa si hayat itu? Yang si hayat itu tiada lain aku itu. Wa fi anfusikum apalah tubsirun. Aku yang wujud pada dirimu. Aku yang hidup pada dirimu. Jadi yang hidup itu aku, kata Allah, bukan dirimu. Dirimu itu untuk melihat dan menyaksikan akan nyatanya wujud diriku. Maka disitulah kita mesti mampu memahami bedanya hayat dengan hayyun. Hayat itu artinya yang hidup. Hayyun itu artinya kenyataan yang hidup. Hayat artinya yang hidup. Yang hidup itu Allah. Makanya hayat itu pada Allah. Sedangkan hayyun, kenyataan yang hidup, itu adalah Muhammad. Jadi Muhammad itu adalah wujud aku. Kenyataan untuk memandang akan diriku. Maka untuk memandang wujud akan diriku, pandanglah kepada namanya Muhammad. Karena Muhammad itulah disebut namanya dengan hayyun. Sekarang yang Muhammad itu sudah sempurna, wujudnya itu yang disebut namanya dengan insan. Ini yang insan nih. Siapa insan? Insan itu, kata Allah,
al insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku. Rahasiaku itu sifatku. Sifatku itu tiada lain aku. Kalaulah sifat itu tiada lain adalah aku, sebenarnya sifat itu aku. Itu maknanya. Insan itu tiada lain aku, itu maksudnya tuh. Kalaulah insan itu tiada lain aku, patrikalah ke dalam diri Bapak Ibu. Insan itu ya aku. Jadi Allah menjelaskan dirinya itu kepada kita bahwa insan itu adalah aku, kata Allah. Nah, ini yang mesti kita pahami malam ini Bapak Ibu. Cara mengambil pahamnya, ya. Bagaimana memandangnya insan itu dalam syariatnya? Bagaimana kita memandang insan itu secara torikatnya? Bagaimana kita memahami insan itu secara hakikatnya? Dan bagaimana pula kita memahami insan itu secara makrifat? Sehingga betul-betul Allah yang kita kenal, Allah yang kita pahami, betul-betul Allah yang sebenar-benarnya. Bukan Allah dalam bentuk imajinasi kita. Bukan Allah dalam bentuk khayalan kita. Bukan Allah dalam bentuk permainan kata bergelut-gelut namanya di bibir atas dan bibir bawah. Betul-betul nyata Bapak Ibu. Betul-betul wujud. Allah yang kita lihat, Allah yang kita saksikan. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu say'un wa huwa azharu min kulli syai'. Bagaimana mungkin ada dinding pembatas antara kita dengan Tuhan? Padahal Allah itu azharu min kulli syai'. Allah itu lebih nyata, lebih jelas, lebih terang, lebih wujud dari segala sesuatu. Itu maknanya. Kalaulah langit dan bumi itu dikatakan sesuatu, maka Allah itu lebih nyata, lebih terang, lebih jelas, lebih wujud daripada langit dan bumi itu. Kalau ini adalah sesuatu, Allah lebih nyata, lebih terang, lebih jelas daripada ini. Maksudnya, Allah itu lebih nyata dan lebih wujud lagi dari apa yang dilihat oleh mata. Matanya melihat tembok, matanya melihat dinding, matanya melihat tiang. Tembok, dinding, tiang yang dilihat oleh mata ini nyata, terang, jelas dan wujud. Allah itu lebih terang, lebih nyata, lebih jelas lagi dibanding apa yang dilihat oleh mata ini. Tapi kenapa kamu tidak mampu untuk melihat, untuk memandang, untuk menyaksikan akan diriku, kata Allah. Padahal wujudnya aku, yang wujud, yang nyata, yang terang, ala innahu bikulli syai'in muhit. Aku ini sudah meliputi segala yang wujud. Aku ini sudah meliputi segala yang nyata. Aku ini sudah meliputi segala yang zahir, terang dan jelas. Aku sudah meliputi segala sesuatu. Walaupun aku batin, kata Allah, tapi batinnya aku itu sudah nyata pada segala sesuatu. Kalau aku sudah nyata pada segala sesuatu, walaupun aku disebut namanya batin, disitulah letaknya batinnya aku itu berselindung di dalam terang. Siapa yang mampu memandang
Aku berselindung di dalam terang, aku wujud dan nyata di dalam terang. Tentu adalah orang yang telah mengenal akan aku. Dan aku telah membukakan rahasia diriku kepada dirinya. Famay yahdillah fahuwal muhtadi. Barang siapa yang aku bukakan akan rahasia diriku kepada dirinya, fahuwal muhtadi, dialah orang yang mendapat petunjuk. Dialah yang sebenar-benarnya yang mampu mengenal akan aku yang telah wujud dan nyata pada segala sesuatu. Karena yang menjadikan segala sesuatu itu aku. Kalaulah yang menjadikan segala sesuatu itu adalah aku, yang menjadikan sesuatu itu yang jadi sesuatu. Kalau aku menjadikan dirimu, yang menjadikan dirimu itu adalah aku, maka yang menjadikan dirimu itu yang jadi dirimu. Kalau aku yang menjadikan penglihatanmu, pendengaranmu, kalammu, maka yang menjadikan pendengaran, penglihatanmu, dan kalammu itu aku, maka akulah yang menjadi pendengaran, penglihatan, dan kalammu itu. Yang menjadikan kamu itu yang jadi kamu. Yang menjadikan insan itu yang jadi insan. Itu maksudnya. Yang menjadikan Adam itu yang jadi Adam. Yang menjadikan Muhammad itu yang jadi Muhammad. Karena aku cuma yang ada, Bapak Ibu. Jadi malam ini Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk menyelami, memahami lebih dalam siapa aku, man ana. Al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Kita coba terjemah Bapak Ibu. Al-insanu sirri. Insan itu rahasiaku. Itu kata siapa tuh? Kata Bapak Ibu atau kata Allah tuh? Allah menjelaskan siapa insan itu yang sebenarnya. Al-insanu sirri. Insan itu adalah rahasiaku. Wa sirri sifati. Dan rahasiaku itu adalah sifatku. Wa sifati la ghairi. Dan sifatku itu tiada lain adalah aku. Nah, sekarang kita masuk kepada maknanya. Insan itu adalah rahasiaku. Nah, yang insan ini berzahir dan berbatin nih Bapak Ibu. Nah, insan ini zahir dan batin. Maksudnya insan ini zahir dan batin, ya. Zahirnya insan itu kelihatan pada tubuh. Sedangkan batin insan itu kelihatan pada ini maksudnya Ustaz bilang tadi, insan itu zahir batin, zahirnya berupa tubuh, sedangkan batinnya berupa ruh. Nah, tubuh ini dalam memahami ilmu tasawuf, ya, ini yang disebut namanya dengan a'yan khorjiyah namanya. Nih, a'yan khorjiyah. Nah, jadi kalau Bapak Ibu nanti membaca buku Ustadz, ada situ bacaannya a'yan khorjiyah. A'yan khorjiyah itu maksudnya tubuh jasmani. Tubuh jasmani itu
tubuh yang terdiri daripada kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung. Itu yang berdarah. Itu yang disebut namanya yang fisik, yang kasarnya. Ya. Sedangkan insan, diri yang batinnya, itu sudah berupa ruh. Ini yang disebut namanya dengan a'yan sabita itu. Itu yang halusnya. Yang metafisiknya. Nah, itu tuh. Yang halusnya. Yang tidak berkulit. Yang tidak berdaging, berurat, bertulang, berhati, berjantung. Yang tidak berlimpa. Ya. Inilah yang dikatakan namanya insan itu ada tubuh zahirnya, ada tubuh yang batinnya. Tubuh yang zahirnya itu namanya tubuh jasmani atau a'yan kharjiyah. Tubuh yang batinnya disebut namanya adalah a'yan sabita atau ruhani. Al-insan siri. Insan itu rahasiaku. Mana yang dikatakan insan rahasia aku itu yang mana? Yang rahasiaku itu maksudnya adalah Nur Muhammad. Jadi insan sebagai rahasia Allah itu yang disebut namanya dengan Nur Muhammad. Atau sebutannya Muhammad. Siapa Muhammad? Muhammad inilah yang pertama kali yang diciptakan Allah sebelum adanya aras, sebelum adanya luh, kursi, dan mahfuz, belum ada namanya sorga, belum ada namanya neraka, belum adanya langit dan bumi. Ya. Maka yang pertama kali diciptakan dan dijadikan Allah itulah Nur Muhammad. Innallaha khalaqa qoblal asya nurun nabiyuka min nurihi. Sesungguhnya yang pertama kali diciptakan Allah sebelum adanya segala sesuatu, yang dikatakan segala sesuatu itu sekalian alam. Sebelum adanya sorga dan neraka, sebelum adanya aras, lu, kursi, dan mahfuz, sebelum adanya langit dan bumi, sebelum adanya alam semesta ini, adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu min nurihi, dari nur zat aku. Jadi ini Nur Muhammad ini awal mula penciptaan itu. Dari Nur Muhammad ini Bapak Ibu, barulah tercipta, barulah terjadi namanya alam semesta. Ya, baru terjadi namanya alam semesta. Terjadilah namanya alam semesta. Namun kesempurnaan memandang Nur Muhammad pada alam semesta, memandangnya itu pada diri. Ya, yang disebut namanya tadi dengan insan. Jadi kesempurnaan memandang Nur Muhammad pada alam semesta itu pada diri yang disebut namanya insan. Maka dikatakanlah al-insanu sirri.
bahwa insan itulah yang sebenar-benarnya Muhammad itu. Tubuh kita ini itu asalnya Nur Muhammad. Itu maksudnya. Ruh kita ini juga asalnya Muhammad. Kalaulah tubuh insan dan ruhnya insan asalnya daripada Nur Muhammad, maka disebutlah namanya dengan Muhammad. Disebutlah namanya dengan Muhammad. Maka Muhammad itulah tempat memandang wujud akan kezohiran diriku. Nur Muhammad itulah tempat memandang rupaku. Nur Muhammad itulah tempat memandang wajahku. Disitulah pahamnya, nyatanya Allah karena Muhammad, zohirnya Muhammad itu karena Allah.